Kemarin kan sudah ngebahas nih Kak Yogi tentang meraih omset puluhan juta ya di Iya, betul. Shopee, terus dekorasi toko. Nah, sekarang kita ngebahas tentang algoritma di Shopee. Itu gimana sih Kak Yogi? Karena nih sekarang teman-teman seller nih yang kemarin aku chat, itu kebagian ada yang turun tuh Kak Yogi. Itu kenapa tuh? Kenapa bisa turun ya Kak Yogi? Ada juga nih yang peringkatnya bisa turun dari Shopee. Itu kenapa ya Kak Yogi? Apa mempengaruhi algoritmanya atau gimana tuh? Biasanya kalau turun ya, dia tuh gak ada penjualan. Terus dia juga biasanya nggak iklan, gitu. Jadi ngandalinnya organik. Gitu. Jadi susah banget soalnya untuk kita jualan online itu tanpa iklan. Soalnya iklan itu jadi pendorong, ibaratnya tuh pendorong untuk membantu produk kita naik di atas gitu, mempertahankan algoritma. Nah, jadi diusahakan sih kita juga harus mulai iklan ketika udah punya, contohnya ulasan yang udah ada, terus dari segi penjualannya setiap hari ada, contohnya ada dua atau tiga, nah itu udah wajib banget untuk diiklankan. Nah, untuk iklannya sendiri juga gak perlu langsung gede-gede gitu, bit, walaupun bit kecil juga yang penting iklan gitu, gitu kak. Kalau algoritma di Shopee sendiri itu gimana sih kayak Yogi? Bisa kali bagi tips-tipsnya nih buat teman-teman seller. Kalau algoritmanya sih biasanya itu di produk di atas tuh digantinya per 10 menit atau 5 menit sekali. Jadi contohnya di produk kita, eh, contohnya di handphone yang saya gitu, udah 5 menit sekali itu kadang yang produk toko yang di atas itu bisa jadi kondisinya keempat atau ke satu gitu. Nah, terus untuk algoritmanya sendiri untuk di Shopee itu ketika si biasanya ketika si konsumen udah ngeklik produk kita, contohnya produk toko kita lah. Nah, ada kemungkinan ketika si konsumen mencari dengan kata kunci florismen kembali, nah itu produk kita juga ada kemungkinan langsung di atas gitu. Karena si algoritma Shopee itu ngejar biasanya. Biasanya pakai sistem set. Jadi sistem set itu ngejar ketika kita buka YouTube, Facebook, Instagram. Nah, ada kemungkinan besar produk yang udah kita pernah klik di marketplace itu muncul di sosial media kita. Nah, gitu. Jadi ya diusahakan sih kita juga main branding di luar marketplace gitu. Contohnya kita pasang di Instagram, di WA supaya ketika datang apa klik yang datang dari luar marketplace itu bisa sesuatu bisa ikutin terus si itunya, si iklannya gitu. Jadi untuk si Shopee algoritma kayak gitu sih. Hampir semua marketplace kayak gitu. Jadi contohnya kita ngetik apa sesuatu, contohnya florismen. Nah, ketika kita buka YouTube, buka ke Instagram, nah, pasti ada kemungkinan besar itu produk kita pasti muncul. Kalau nggak di bawahnya, itu pasti di pinggir-pinggirnya itu. Yang apa? Yang iklannya itu kayak foto yang digeser-geser gitu sih kak. Berarti ada waktunya ya Kak Yogi ya untuk kayak misalnya ganti feed di Shopee dan lain sebagainya ya itu mempengaruhi dari algoritma Shopee itu sendiri. Iya betul, mempengaruhi kak. Hmm. Kalau Kak Yogi nerapinnya berapa menit sekali tuh Kak Yogi? Apa? Yang penting ini sih kak, setiap hari diterapin di sosial media kita, Hmm? nyari traffic dari luar gitu. Terus jangan lupa naikkan produk juga. Jadi naikkan produk itu sangat berpengaruh buat posisi produk kita naik ke atas gitu. Intinya mau ada orderan atau nggak ada orderan kita harus buka Shopee gitu, seller center. Jadi contohnya
ada kegiatan lah, atau itu mau live atau mau posting produk, yang penting ada aktivitas. Soalnya kalau beberapa nggak apa contohnya nggak ada orderan, terus kita diemin gitu, akun Shopee kita seminggu nggak dibuka-buka. Nah itu jangan gitu. Soalnya itu nanti dianggapnya oleh si Shopee itu penjualnya nggak aktif. Gitu, juga. Soalnya algoritma di Shopee juga nggak selalu menentu ya. Kadang istilahnya tuh kadang seminggu atau sebulan sekali itu bisa berubah-ubah gitu. Jadi ya mungkin kalau yang nanti yang ikut acara Glory Up di Solo, mungkin nanti kan ada yang mentornya dari tim Shopee langsung gitu. Mungkin bisa apa? Bisa ditanyakan gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak naikin ataupun nggak mengubah foto di Shopee-nya, berarti mempengaruhi kayak misalnya datangnya orderan atau gimana gitu, kayak Yogi, orderan jadi dikit, itu mempengaruhi juga berarti. Ganti foto. Iya. Nah, kalau dulu tahun 2020 pas aku awal buka di Shopee itu ngaruh. Jadi kalau dulu tuh ketika produknya udah jago lah, itu jangan diapa-apain, kita mainin stok aja. Nah, kalau sekarang enggak, kita ganti foto pun itu tetap aja orderan ada. Kalau dulu ya algoritmanya kayak gitu. Kalau sekarang mungkin yang ngeganti algoritma itu ganti deskripsi sama ganti kategori. Contohnya kita sabun 40 gram diganti kategorinya jadi parfum. Nah, itu otomatis dari nol lagi. Gitu. Lebih baik kalau misalkan mau nambah produk baru atau nimpah produk, lebih baik diganti si foto sama ditambah variasi produk. Jadi jangan diganti judul sama diganti si kategori. Coba dong Kak Yogi dikasih lihat nih sama teman-teman seller gimana sih cara naikin produk di Shopee. Tapi gampang. Bentar. Bentar, Kak. Halo, bentar Kak. Saya buka dulu akun Shopee. Oke, Kak Yogi. Selain itu mungkin ada yang ditanyain lagi sambil nunggu. Dari teman-teman seller ada gak nih yang mau nanya sama Kak Yoginya tentang algoritma Shopee? Ini tadi aku nanyain gimana cara naikin produk di Shopee. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyain? Bisa langsung tanyain aja nih ke Kak Yoginya melalui kolom chat ataupun di perniknya. Kalau ini Kak Yogi, jadi itu ada salah satu seller yang belum bisa memahami nih ketika dia bikin variasi, tapi dia diskon semuanya tuh yang divariasi. Kalau salah satunya aja itu bisa nggak sih Kak Yogi? Salah satunya bisa juga.
Bentar. Aduh, ini lama. Ntar aku ambil handphone. Halo Kak Dia. Iya Kak Yogi. Jadi buat ini ya apa? Cara naikin produksi Shopee. Ya, oke. Berapa dulu Kak? Oke, siap. Di share screen aja ya. Iya, bentar aku izinin. Sudah. Udah muncul belum ya? Belum muncul Kak Yogi. Bentar ya teman-teman, nih Kak Yogi mau coba kembali. Nah, biar Kak. Oke, Kak tadi malah keluar ya? iya.
Udah muncul belum ya? Tadi ya? Sudah. Udah muncul ya? Nggak bisa nih, muncul zoom-nya diituin dulu berarti. Nah, udah. Udah. Nah, Jadi apa? Naikin produk ya? ya. Pokoknya nanti masuk ke produk kalau lewat handphone ya. Nah nanti di situ ada naikin produk. Soalnya ini lewat PC nggak ada sih. Nggak muncul. Pokoknya nanti masuk ke toko kalau di handphone. Nah nanti bisa masuk ke si ininya kak. Si apa? Ada di bawah tuh naikan produk. Gampang sih, jadi masuk ke home, masuk ke toko saya, terus naikin produk. Nah, sama yang tadi apa? Promosi produk ya. Jadi ke diskon semuanya gitu. Jadi kalau halo Kak Dia, ini ada nggak suaranya? Ada kok Yogi, ada suaranya kok. Nah, untuk promosi toko harga coret mungkin ya? Iya, tapi kan dia divariasiin. Tapi nggak semuanya, kan misalnya dia ngediskon nih kayak Yogi, yang di produk divariasi. Cuman nggak semuanya nih yang ke diskon. Misalnya kan sepatu aja nih yang mau didiskon, tapi malah ke diskon semua. Kalau satu doang bisa apa enggak kayak gitu. Bisa. Bentar ya, agak lemot. Cuacanya lagi hujan. Nah, jadi ini udah muncul ya? Jadi nanti ini masuk ke promosi, lalu pilih promosi toko. Di sininya kita kalau belum punya ya, atau kita ubah. Nah, lalu kita buat. Baik, minum ngopi mau ya, baik. Yogi, baik baik. Pokoknya nanti dibuat, terus bikin si promonya. Nah nanti kan ada yang si bentar. Nah, pokoknya nanti masuk ke promo toko. Masuk ke promo toko. Nanti kita tuh buat pilih si produk. Nah, nanti yang mau didiskon disentang hijau, kalau yang enggak dibiarin. Nah, sambil nunggu mungkin ada yang ditanyain Kak. Suaranya keberisikan nih Kak Yogi, kata teman-teman seller. Bentar Kak. Oke.
Bentar-bentar Kak, aku pindah ke PC dulu. Ya, Kayaknya nggak bisa ini Kak, sama sinyalnya agak jelek soalnya lagi hujan. Mungkin ke pertanyaan di next aja dulu tuh ya Kak, biar menghemat waktu juga. Boleh. Teman-teman yang lain ada pertanyaan seputar algoritma Shopee? Ini mungkin teman-teman nih lagi ada yang mengalami penurunan orderannya, terus misalnya tadi sih aku udah ngebahas yang peringkatnya nggak hilang dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa tanya ini ke Ayudinya, kita sharing-sharing bareng kenapa bulan ini teman-teman pada turun nih penjualannya. Boleh. Boleh ditanyain. Bentar. Siapa nih yang mau nanya? Nih, ada pertanyaan dari Kak Yuli. Kak, kalau naikin produk di Shopee kan biasanya naikkan produk sebanyak 5 produk atau 5 produk per 4 jam sekali. Nah, baiknya gimana ya Kak kalau naikkan produk? Apakah langsung 5 produk dinaikkan atau berkala, misal sejam 1 kali satu produk? Biasanya lebih baik semuanya langsung dinaikin. Soalnya pasti itu ya, yang namanya di toko Shopee itu jatahnya tuh yang naik produk itu ada 2 biasanya gitu. Setahu saya dan yang saya alami itu seperti itu gitu. Jadi produk ya nggak mungkin naik semuanya, tapi dari Shopee itu dipilih. Yang pertama contohnya produk yang emang benar itu bagus untuk dinaikin oleh Shopee-nya. Biasanya itu. Jadi jangan, intinya tuh jangan sampai nggak dinaikin, naikin aja jam berapapun. Gitu sih Kak. Oke, seperti itu Kak Yuli. Gimana nih? Sudah paham belum? Berarti kalau naikin produk itu bisa nggak kalau satu doang tuh sayang banget ya Kak Yuli. Mending langsung semuanya ya? Ya betul. Oke, kayak gitu Kak Yuli. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, Kak Yuli sudah jelas belum nih? Mungkin ada yang lagi yang ditanyain atau kurang jelas. Ini tuh mana ada kurang waktunya. Lagi ada Kak Dia. Ready belum Kak? 40 gramnya. Aduh belum ready Kak Ahmad. Hari Senin baru finishing dari pabrik. Insya Allah di minggu depan kita sudah ready. Tunggu aja ya. Nih Kak Yogi, mau tanya Kak Yogi, saya salah nominasi itu cara ngubahnya gimana ya? Cara ubah yang itu ya, di apa, harga coret atau yang mana? Gimana Kak Yuli, harga coret atau kayak Pak Agus mau tanya, gimana Pak Agus? Jadi harga coret atau gimana?
Salah nominasi itu cara ngubahnya gimana ya? Biasanya itu tuh random Kak, bukan kita yang pilih. Jadi diusahakan saran dari aku sih taikin produk di satu itu, pilih yang emang benar-benar naik trafficnya dari mulai penjualannya gitu. Contohnya dari produk 40 gram itu sering keluar setiap hari. Nah, si produk 40 gram itu dinaikin setiap hari. Gitu sih, Kak. Jadi istilahnya itu bisa dibilang jangan asal naikin produk juga. Cari produk yang benar-benar ada potensi buat di atas dari dilihatnya tuh dari kayak gambar mata ya, gambar mata yang biasanya itu dilihat dari aplikasi gitu. Contohnya yang produk yang ini tempat kita dilihatnya itu udah ribuan. Nah itu bisa dinaikin produknya gitu. Gitu sih Kak. Kayak gitu Kak Agus, gimana nih? Sudah paham belum? Jadi diinfokan sama Kak Yogi jawabannya. Kalau belum paham, bisa langsung lagi kembali ke Kak Yoginya biar lebih paham kembali. Boleh, boleh. Dia dari campaign murah lebay Kak Yogi, salah nominasi jadi lebih murah. Contoh sabun 80 gram, saya bikin harga 75.000. Setelah dinominasi malah jadi 12.000 Kak. Oh, kalau itu sih dari campaign kita biasanya itu gak bisa diubah. Soalnya itu ditentuinnya itu di awal gitu. Kalau campaign kayak gitu. Nah, kalau campaign kayak gitu solusinya ya mungkin kita bikin variasi lagi di produk yang sama. Nah, yang masuk misalkan yang salah diskonnya itu dikosongin stoknya. Gitu. Jadi contohnya bikin variasi yang sama. Contohnya yang dimasuk campaign itu 40 gram. Nah, kita juga bikin variasi jadi dua di satu produk itu tuh dua variasi. Nah, yang namanya 40 gram. Cuman yang satu itu diskon harga manual gitu. Yang satunya itu stoknya dikosongin gitu. Paling itu sih solusinya. Soalnya kalau untuk diubah itu udah nggak bisa. Soalnya itu campaign yang istilahnya tuh bisa akad di awal gitu. Jadi deal-dealannya di awal sama si Shopee. Kecuali kita bikin harga coret. Kalau harga coret kan itu bebas gitu. Jadi yang di setnya itu bukan oleh Shopee tapi oleh kita sendiri. Bisa. Kayak gitu ya Kak Agus. Gimana Kak Agus? Sudah paham? Atau masih ada yang kurang paham nih biar langsung diskusikan sama Kak Yoginya. Nah, lagi teman-teman yang lain, oh begitu ya Kak Yogi, tidak kena poin penalti ya Kak, kalau dikosongkan. Gimana Kak Yogi? Aduh, sorry. Jadi gini Kak,
itu nggak akan kena penalti. Jadi yang biasanya kena penalti itu produk yang lama dikirimnya gitu. Contohnya udah melebihi estimasi itu pasti kena penalti. Nah, poin penalti itu juga itu sangat berpengaruh buat apa istilahnya itu berpengaruh dari nanti si algoritmanya atau trafficnya dibatasi oleh si marketplace. Jadi diusahakan jangan ada kena penalti gitu. Nah, jadi kalian juga harus baca-baca lagi tentang apa aja ketika berjualan di Shopee itu yang menyebabkan poin penalti. Tapi yang saya tahu itu yang kena penalti itu biasanya kita merubah menimpa produk. Contohnya kayak 40 gram diganti produknya jadi produk parfum. Nah, itu kalau ketahuan itu kena penalti. Terus yang keduanya itu ketika pengiriman lambat. Ketika produknya harusnya udah dikirim, nah ini malah nggak dikirim-kirim. Nah, ini untuk harga diskon, ini udah muncul ya. Nah, ini nanti kan masuk nih, ini tampilannya kayak gini, kita pilih satu produk. Nah, kita bisa pilih nih produk-produk yang mau didiskonin. Jadi, kalau dari, ini kan banyak nih variasinya, ada 20 variasi. Nah, ketika ini mendiskon salah satu produknya, contohnya kita diskon yang ini nih, 180 gram. Yang ini 180 gram, plus wadah. Nah, kita tinggal centang aja. Jadi hijau. Nah, ini harganya nggak boleh sama harga awal. Nah, ini kita harus ganti. Contohnya jadi 50.000. Nah, ketika udah, baru dikonfirmasi. Nah, gitu teman-teman. Jadi misalkan kalau ini misalkan sabun 80 gram itu lagi nggak diskon nih, tapi yang lainnya diskon tapi satu variasinya, kita tinggal pilih aja centangin yang memang benar-benar centangnya itu lagi di diskon gitu sama si produknya. Nah, contohnya kalau misalkan ini contohnya itu sabun 80 gram hari ini udah beres, jadi nggak ada diskon. Nah, kita bisa pilih yang centang itu jadi abu lagi gitu, jadi warna abu lagi, jadi jangan diaktifin. Nah, ini Kak, jadi contohnya tinggal dimainin ini contohnya. Kalau hijau ini aktif, kalau diabuin ini jadi nggak ikut ke diskon gitu. Mungkin sudah paham belum ya? Kurang lebih seperti itu sih untuk harga coret ya di satu variasi. Oke, ada yang ditanyain lagi nggak Kak? Oke, seperti itu ya Kak Agus. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nih, berarti harus lewat PC ya Kak Yogi ya? Ya, harus lewat PC. Kalau lewat handphone itu ke diskonnya otomatis semua. Harus ke diskon semua. Nggak bisa sebagian. Oke, lagi teman-teman yang ingin tanyain? Ayo, terima kasih nanti kalau kurang saya ganti WA ya. Dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya, bisa langsung tanya aja. Ya, cukup mungkin ya. Boleh. Mungkin udah nanti kalau misalnya pada teman-teman pada kurang paham atau ada yang ingin tanya langsung aja jawab ke Kak Yogi ya Kak Yogi. Iya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga Kak Yogi atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekarang.
meluangkan waktunya hari ini. Oke, aku dia pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman seller semua. Terima kasih.